silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Mas. Iya. Baik, tadi gimana nih perjalanannya? Kalau boleh tahu sebelumnya namanya siapa? Perkenalkan nama saya Sarah. Iya. Saya dari Mojokerto. Oh, dari Mojokerto. Tadi kesininya naik apa, Mbak? Naik sepeda Jalan motor. kaki atau sepeda motor? Sendirian atau di atas sama temannya atau sama saudaranya mungkin? Sendirian, Mas. Oh, sendirian ya. Perjalanannya berapa kilometer tadi? Jauh Wah, nggak? jauh banget. Capek ya berarti ya? Capek. Oh, capek. Mungkin istirahat dulu atau gimana, Mbak? Terus sih, Mas. Iya. Nggak usah istirahat langsung nggak? Oh iya, saya Sarah jenengan nama nggih. Nah di sini Mbak Sarah ini tahu nggak di sini tujuannya apa? Eh, Tujuan saya di sini untuk bercerita kepada Mas konselornya karena menurut saya hidup saya terlalu banyak beban yang saya alami. Oh iya, banyak yang dialami ya Mbak Sarah ya. Nah mungkin tujuannya Mbak Sarah di sini itu berarti konseling, apakah sudah tahu konseling itu apa Mbak Sarah? Kalau untuk konseling mungkin beberapa tahu ya Mas karena yang saya cari konseling ini suatu cerita lah untuk konselor untuk masalah yang saya alami sendiri. Benar banget. Jadi ini kesehariannya ini Mbak Sarah ini sebagai apa nih kalau boleh tahu? Sekarang saya jadi mahasiswa di UNESA. Kebetulan banyak juga kegiatan yang saya ikuti, makanya kayak saya merasa ada beban tersendiri di diri saya. Banyak banget Mbak bebannya Mbak menjelaskan. Oh ya, sekarang posisi Mbak Sarah sebagai mahasiswa ya, terus juga bisa dibilang aktif ya berarti ya aktif organisasi. Kalau tahu yang organisasi yang diikuti di UNESA ini apa saja Mbak? Kebetulan saya di UNESA itu ikut suatu komunitas rohani juga, terus saya juga ikut pengurusan di KTKB, terus saya juga ikut di himpunan di prodi saya. Oh, banyak banget juga ya, banyak aktif juga, makanya tadi bilangnya banyak bebannya juga ya. Oke. Selama ini yang dirasakan di kuliah ini apakah bisa bilang aman-aman aja atau ada masalah-masalah sampai sampai menjadikan beban itu Mbak Sarah? Saya ngerasa selama perkuliahan ini sekarang kan sudah 2 semester ya Mas, ngerasa banget kalau mungkin perasaan saya tuh gimana ya, saya ngerasa ada permasalahan di diri saya. Beberapa masalah apa ya Mbak Sarah kok sampai menjadikan beban yang amat bisa dibilang menumpuk ya? Mungkin ini bebannya di masa lalu ya Mas. Oh, bebannya di masa lalu. Kalau boleh tahu itu masalah itu terjadi waktu kapan? Tahun berapa? Kurang lebih mungkin SD atau kisaran SD masuk ke SMP sih. SD berarti sekarang dibandingkan sekarang udah kuliah terus yang masa lalu seperti SD masih ada ya sebelum terlupakan ya berarti sangat penting itu ya mungkin ya yang menjadikan Mbak Sarah ini di pikirannya itu masih teringat masalah itu ya. Ya kalau boleh tahu itu waktu SD dulu itu Mbak Sarah ini mungkin apa kegiatannya itu apa? Kalau di SD kan saya dulu kan namanya SD kan nggak ada organisasi yang maksudnya kalau di SD ya berteman dengan teman-teman lainnya, tapi satu sisi saya dulu itu pernah suka nih sama cowok, tapi ini beda agama dan kebetulan juga dia di Universitas di Surabaya juga. Wah, berarti itu ya dari kecil udah suka bahkan sekarang sampai kuliah itu juga sama-sama gitu ya. Berarti iya satu fakultas juga. Oh iya. Baik, berarti Mbak Sarah ini dari kecil udah timbul rasa suka juga ya berarti ya. Nah, hal itulah yang menjadi permasalahan di dalam diri saya yang dimana mungkin nggak tahu ya si cowok ini memang udah tahu kalau saya dari SD suka dia, karena memang dari SD itu tugas-tugasnya dia itu aku yang ngerjain. Aku udah bilang ke dia kalau aku nggak bisa bahasa Inggris, dia memilih diri aku untuk yang tidak bisa bahasa Inggris ya Mas, jadinya rata-rata kayak
pelajaran IPA, matematika, dan bahasa Indonesia kayak gitu tuh aku yang ngerjain. Nah, satu sisi itu dia tahu aku suka dari sejak aku SD, dia tahu, tapi dia nggak memberanikan diri untuk, mungkin diri aku sendiri juga ya terobsesi juga ke laki ini. Disitulah membuat diri aku waktu SMP dia ikut geng yang istilahnya yang nakal ya, sedangkan aku juga dulu SMP sudah ikut organisasi OSIS yang dimana gengnya dia ini membuat kericuan ke dalam organisasi aku sendiri gitu kan. Jadi disitu timbulnya kebencian terhadap diri aku, sehingga semua cowok itu sama aja. Terus sehingga saat itulah saya melihat semua cowok itu sama aja kayak gitu sih mas. Iya, berarti dari situ Mas, dari Mbak Sarah sudah bisa menuliskan kalau memang semua laki-laki itu dipandang Mbak Sarah itu sama, karena ya tadi melihat yang teman Mbak Sarah yang sukai itu tadi melakukan hal yang mungkin tidak bisa dibilang tidak disukai Mbak Sarah. Oh iya, kalau boleh tahu itu dulu itu temannya Mbak Sarah yang disukai, apakah udah dapat kayak tanggapan gitu, apakah dia itu juga suka sama Mbak Sarah waktu itu? Kalau SD nggak tahu ya, ini katanya teman-teman, kalau SD memang dia itu suka sama aku, tapi dia nggak berani untuk mengungkapkan, sama kayak aku juga nggak berani untuk sama-sama mengungkapkan. Tetapi di selanya itu, waktu perkuliahan ini, masuk perkuliahan itu, aku sama dia tuh ketemu bareng itu karena eventnya Ormada, organisasi daerah yang dimana welcome maba ya di Ormada tersebut. Nah di situ aku gak kayak nggak respon dia, karena aku nggak tahu, kalau nggak notice gitu loh, nggak notice kalau itu dia. Itu karena dia itu waktu itu kita kumpul untuk apa ya, kayak ada kakaknya kan, cerita-cerita bareng berfakultas kayak gitu. Jadi itu kumpul bareng sama dia, ternyata satu fakultas juga. Saya tidak bisa ya mau ngomong prodinya apa ya, mohon maaf itu saya privasi ya. Terus lalu di situ dia sampingnya dia tuh emang ada temanku waktu SMP. Aku tahu dikenal temanku itu. Nah dia tuh ngeliatin aku terus aku itu kayak judes gitu loh, karena memang udah dari masa lalu kan udah ada persepsi atau bayangan saya kalau semua cowok itu sama aja gitu kan. Jadi kayak dia udah buka judesku keluar, kayak ngapain sini, dalam hatiku ya, ngapain sini cowok lihat-lihat aja. Terusan baru denku itu temanku SMP ini ngomong, itu loh dia, kamu kok nggak notice gitu. Terus aku masa sih dia. Terus feedback lagi ke belakang, waktu temanku ngomong gitu, aku pernah tanya ke kakaknya kan, gimana sih kelas inter ini, gimana sih gini. Terus dia itu kayak menyautnya gitu loh mas. Dia nyaut kayak ingin ku notice, tapi aku nggak notice dia sama sekali. Mungkin karena permasalahanku di masa lalu ya, yang dimana memikirkan semua laki-laki itu sama aja. Ya baik, mungkin karena Mbak Sarah sudah mempunyai perspektif dan pikirannya seperti itu, mungkin yang Mbak Sarah juga menanggapi teman Mbak Sarah yang disukai itu menjadi ya kurang enak lah, meskipun sudah sefakultas juga, sudah seuniversitas juga, pastinya kalau udah timbul pikiran masa lalu di kondisinya Mbak Sarah kan pastinya gitu ya, dan namanya nggak suka ya nggak suka gitu ya Mbak Sarah. Yeah. Oh ya gitu. Sebenarnya bukan nggak suka sih mas, tapi apa ya, mungkin karena aku juga terbawa mimpi ya. Oh iya. Bukan terbawa mimpi di dianya ini, tetapi terbawa mimpi ke kakekku sendiri. Sosok kakekku sendiri, makanya kenapa aku harus mencari sama seperti sosok kakekku sendiri. Gitu, berarti sampai terbawa mimpi ya, itu mungkin Mbak Sarah juga menghubungkan dengan kakeknya. Nah kalau kita itu kok bisa memiliki korelasi dengan kakeknya itu seperti apa Mbak Sarah? Saya kurang tahu ya gimana ya. Iya. Kalau pada diri saya sendiri, kalau perempuan itu kan cinta pertamanya
ayah ya, Bener banget. tapi saya kebalikan, saya cinta pertama saya itu kakek saya. Gitu ya. Mungkin karena saya waktu kecil itu sudah di perantauan, istilahnya saya jauh di dalam peran seorang kakek nenek ya, yang mengakibatkan saya waktu kecil itu kalau di telepon kakek itu eh, kalau orang Batak ngomong dia pupu gimana cucuku, selalu menanyakan kabarku sendiri. Dan kebetulan juga kakekku ini sosok yang agama banget. Intinya di gereja tuh kakekku ini kalau di HKBP itu situa. Nah intinya dia itu pelayanan gitu, orang yang berpelayanan banget. Jadi kayak aku itu mencari seorang pria yang seperti kakekku. Jadi mungkin juga itu yang suatu membuat saya permasalahan diri saya juga, bahwasanya saya berpikir untuk harus memiliki seorang pria yang sama seperti kakek saya sendiri. Berarti ini sangat timbul rasa sukanya itu karena memang menggambarkan konsep dari kakeknya Mbak Sarah ya, mungkin harus seperti kakeknya untuk mencari laki-laki yang seperti kakeknya. Nah, mungkin gambaran tadi kan kalau cowoknya Mbak Sarah itu yang teman SD-nya itu dulu itu kan mungkin kan timbul rasa tadi kan dibilang bukan suka, cuma lebih menyamakan agar sama seperti kakeknya gitu kan. Iya. Nah, tapi dalam satu sisi tuh dia itu berbeda agama dengan saya mas. Dia itu ya jadi sangat berhubungan ya, dia gimana ya, dia berbeda, saya juga berbeda. Perbedaan itu mungkin jadi menjadikan permasalahan di dalam diri saya bahwasannya kriteria pria yang saya cari itu gak bakalan bisa gitu. Saya sempat menjalin hubungan yang sama kriterianya seperti kakek saya, tetapi dia itu menganggap saya itu barang, maksudnya barang itu barang nafsunya. Berarti seperti dimanfaatkan gitu. Bukan dimanfaatkan sih, saya sudah kenal dari sama yang sama seperti kriteria saya, tapi dia itu berbeda suku dengan saya. Lalu dia waktu SMP kelas 3 dia itu ngechat saya, tapi ngechat saya itu saya tahu dia sudah tunangan. Ya, dia sudah tunangan sama perempuan lain. Ternyata ngechat saya, ternyata dia ngomong kalau bahwasannya dia sudah gak ada tunangan lagi. Itulah dia menembak saya ngomong saya masih belum bisa memberikan jawaban. Ternyata setelah saya meminta waktu itu, dia itu ngechat saya itu seperti barang nafsunya. Dia itu selalu ngebahas dimana konteksnya 21 plus. Wow, sangat tidak baik ya. Mungkin dengan itu ya memang harus jauh sih Mbak Sarah kalau sudah konteksnya seperti itu, benar. Dan saya sebagai wanita mungkin pemikiran saya sudah dewasa ya waktu saat itu ya mas. Saya ngomong oke, kamu punya pemikiran itu gak apa-apa, karena kamu memang sudah berhak untuk menikah karena sudah umurnya. Dalam psikologisnya juga sudah berhak kok mas. Tapi nggak wajar aja kenapa kok dia itu memberikan istilah 21 plus itu di saya. Kenapa? Why? Itu yang membuat diri saya menjadi kayak permasalahan itu lagi. Apakah dalam mimpi itu saya akan mendapatkan sosok seperti kakek saya atau kan enggak gitu. Karena hampir mengenai seperti kriteria saya, tapi ternyata dia mengecewakan saya. Terus saya juga pernah deket sama guru BK saya yang dimana ya sama kriterianya tapi berbeda, sehingga kayak membuat saya itu bingung. Mengakibatkan saya sama-sama ini tidak pernah untuk kayak pacaran, karena menurut saya nggak akan dapat kriteria yang seperti kakek saya. Hal itulah membuat diri saya itu tidak pernah dekat untuk
banget sama lelaki. Baik, Mbak Sarah, selain itu apakah ada di mimpi-mimpi Mbak Sarah yang tadi kan sempat menyebut tentang mimpi yang sampai ke bawah mimpi itu, mungkin waktu apa, waktu kejadian apa mungkin sampai yang bisa membuat mungkin Mbak Sarah ini berpikir ada nggak seseorang yang lain yang ada sama seperti kriteria dari yang Mbak Sarah inginkan? Di antara itu pernah sosok guru BK saya ini masuk ke bawah mimpi ke saya. Mungkin karena sosok guru BK ini bukan 11-12 ya, tapi bertolak belakang dengan kriteria saya yang istilahnya yang satu iman sama saya ya. Guru BK saya ini benar-benar mengayomi saya, benar-benar namanya itu waktu SMA kalau salah. Iya, saya juga sama teman saya SMA kelas 3. SMA kelas 2 kalau nggak salah. Terus guru BK saya juga SMA kelas 2, pas-pasan, bertolak belakang banget. Dan dimana guru BK saya ini dia melindungi saya banget. Setiap event dia melindungi. Kayak, Dok, udah makan? Dok, ndang ditoto? Dok, ndang istilahnya, Dok, udah makan? Dok, selalu menanyakan kabar saya. Benar sekali, sangat-sangat perhatian sehingga saya berpikir oh ini kriteria saya. Tapi kenapa sih selalu kriteria saya ini selalu berbeda dengan saya? Mengapa? Sehingga itu membuat konteks permasalahan dalam diri saya. Apakah memang saya tidak bisa mencari sosok seperti kakek saya atau gimana? Tetapi si guru BK saya ini sudah pernah masuk ke dalam alam mimpi saya. Kalau boleh tahu itu yang membuat masalah beda itu apa? Bedanya itu apa sih? Kalau kan tadi kan udah guru BK-nya itu seperti udah sama banget tapi masih ada sedikit perbedaan. Perbedaan beda agama. Beda agama juga ya berarti. Ya. Mungkin Mbak Sarah ini kalau boleh tahu ini kedepannya ini bakal berarti nyari yang agamanya sama dan sesuai dengan kriteria yang lain. Sebenarnya saya itu waktu SMA itu sudah menanyakan kepada orang tua saya ya, terutama mama saya ya. Sebenarnya kita nih Mak, Sarah ada jodoh Sarah bukan seperti Sarah itu sama gimana? Anggapan mama saya isok nggak apa-apa, karena memang kepercayaan itu dalam diri kamu sendiri. Tapi saya tuh masih ngotot harus yang sama kayak kakek saya. Gimana pun caranya harus sama kayak kakek saya. Orang-orang kalau anak perempuannya harus sama, minimal sama ayahnya ya. Kalau saya harus sama seperti kakek saya. Mungkin dari masalah-masalah yang tadi Mbak Sarah bicarakan itu dapat saya simpulkan kalau Mbak Sarah ini permasalahan ini kan tadi bisa dibilang ke masalah romantis ya berarti ya, masalah percintaan yang mungkin nanti Mbak Sarah ini dari awal itu waktu SD suka sama temennya, terus sampai bahkan sampai kuliah ini itu masih teringat masalah-masalah itu, namun ada hal yang membedakan itu yang membuat muncul rasa yang beda juga mungkin dari tidak suka itu tadi di waktu SMP itu kan cowoknya Mbak Sarah itu ya, yang suka itu tapi waktu di perkuliahan ini Mas saya kayak selalu ketemu sama dia, terus dia tuh menunjukkan hal yang baik di diri dia kepada saya. Nah kan saya kayak bilang apakah dia bakalan ketemu lagi dengan saya atau kan bagaimana? Karena satu sisi saya mungkin karena kejadian itu saya sudah kayak melihat lelaki itu udah mati rasa, sudah tidak ada bukan tidak ada nafsu ya, bukan saya, tapi sudah tidak ada respect pada laki-laki, apalagi laki-lakinya itu mana ya, laki-lakinya itu selalu pembahasannya itu ya seperti sebelumnya 21 plus kayak buat apa kamu membahas kayak gitu. Sarah seperti gitu ya. Iya. Terus
terus mungkin dari guru BK-nya sendiri tadi aslinya itu sudah memiliki kriteria tapi masih ada perbedaan masalah agama juga ya Mbak Sarah ya. Nah mungkin dari perbedaan itu tadi Mbak Sarah ini nanti kan katanya tadi bisa konsultasi ke orang tua apakah beda mah apa ya terkait dengan ini nanti treatmentnya saya jalankan Tapi terkait dengan sayangnya ini adalah guru BK saya tahu saya nggak mau bakalan pindah karena saya prinsip saya itu kuat. Jadi mungkin karena waktu juga ya sehingga kami udah komunikasinya ya udah kayak bukan seperti yang baik dengan saat itu mungkin Mbak Sarah bisa apa ya bisa dilanjutkan lagi mungkin apa terkait dengan masalah-masalah yang akan di mungkin akan direncanakan ke depannya itu mungkin apa Mbak Sarah kan tadi dari guru BK sendiri kan sudah bisa dibilang sudah menjadi sosok guru biasa juga mungkin Mbak Sarah juga sudah timbul tidak suka juga bukan tidak suka sih lebih memilih untuk menjadi seorang murid biasa gitu ya Mbak Sarah. Baik Mbak Sarah mungkin apakah ini konselingnya membutuhkan waktu lagi atau sudah dicukupkan atau bagaimana Mbak Sarah? kalau menurut Mas konselornya ini kemana saya membutuhkan waktu lagi monggo saya persilahkan. Ya, apakah dari sini Mbak Sarah apakah masih ada pertanyaan lagi atau masih ada unek-unek mungkin yang masih ada di bawah mimpi itu apa saja mungkin bisa diceritakan juga mungkin setelah itu Mas saya itu gimana saya tampung juga. Sementara ini itu saja. Baik Mbak Sarah mungkin bisa kami cukupkan dulu ya Mbak Sarah ya. Mungkin jika ada sesi konseling berikutnya mungkin jika ada unek-unek lagi monggo Mbak Sarah bisa menghubungi saya. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih atas perhatiannya Mbak. Terima kasih atas kepercayaan juga ya sudah datang tadi di sini jauh-jauh juga ya. Terus kecapean mungkin dari Mbak Sarah sendiri sudah berani untuk membicarakan hal ini. Terima kasih banget sudah percaya saya nih Mbak Sarah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebihnya monggo Mbak Sarah boleh meninggalkan kontak. Terima kasih Mas.